1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebaikan untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya Irfan Saputra dengan NIM seperti ada yang di layar namanya, itu C0D024032 akan menjelaskan sebuah tugas dari mata kuliah akuntansi perpajakan dengan materinya melalui PT ini depan kita nih. Judul besar itu konsep perhitungan dan catatan PPh pasal 25 mekanisme mengkredit pajak dan pajak yang tidak dapat dikreditkan. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita mulai satu slide. Kita mulai dari penjelasan PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayar setiap bulan. Pembayaran ini dilakukan oleh wajib pajak selama 1 tahun pajak yang berjalan. PPh 25 ini berfungsi sebagai cicilan atas pajak terutang tahunan. Kita lanjut. Tujuan PPh pasal 25, tujuan utamanya itu adalah untuk meringankan beban pembayaran pajak, kemudian mewajibkan pajak tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar sekaligus tidak perlu sekali bayar, tapi bisa mencicil gitu. Sistem ini membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan ini merupakan keringanan dari itu semua. Kemudian dasar perhitungan pasal 25. Perhitungan pasal 25 didasarkan pada pajak terutang tahun sebelumnya. Jumlah tersebut kemudian dibagi menjadi 12 bulan. Perhitungan ini dapat ditentukan dalam kondisi tertentu. Oke, lanjut. Contoh perhitungannya, misalnya pajak terutang tahun sebelumnya adalah 120 juta, maka angsuran per bulan adalah 10 juta. Perhitungan ini dilakukan secara konsisten setiap bulan. Kemudian pengertian pengkreditan pajak. Pengkreditan pajak adalah proses pengurangan pajak terutang. Pengurangan ini berasal dari pajak yang telah dibayar sebelumnya. Pengkreditan dilakukan saat menghitung pajak di akhir tahun. Kemudian jenis pajak yang dapat dikreditkan. Beberapa pajak dapat dikreditkan terhadap PPh terutang. Contohnya adalah PPh 21, PPh penghasilan, PPh pasal 23, PPh pasal 25. Ini kita bahas sekarang. Pajak tersebut dianggap sebagai pembayaran di muka. Tujuan pengkreditan pajak. Pengkreditan pajak tujuan untuk menghindari pajak berganda. Wajib pajak tidak dikenakan pajak 2 kali atas penghasilan yang sama. Hal ini juga membuat sistem pajak kita lebih adil. Pengertian pajak tidak dapat dikreditkan. Tidak semua pajak dapat dikreditkan terhadap pajak terutang. Pajak yang tidak dapat dikreditkan tidak mengurangi PPh terutang. Pajak tersebut langsung menjadi beban wajib pajak. Oke, lanjut mana? Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Contoh pajak yang tidak dapat dikreditkan adalah PPh penal. PPh penal diatur dalam pasal 4 ayat 2. Selain itu, sanksi pajak tidak dapat dikreditkan. Pajak yang bersifat pribadi juga tidak dapat dikreditkan. Oke, lanjut. Kesimpulan dan saran. PPh pasal 25 merupakan sistem angsuran pajak bulanan. Perhitungan dilakukan berdasarkan tahun pajak sebelumnya. Pengkreditan pajak membantu mengurangi pajak terutang, namun tidak semua pajak dapat dikreditkan. Pajak yang tidak dapat dikreditkan akan menjadi beban langsung pun. Oke, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata maupun ada bicara saya selalu bantahan. Ini sudah teman saya kembali kita berbagi ilmu. Itu saja, saya pamit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.